Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Wa bitaufiqihi tazulul aqabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih Ramadan. Kali ini kita akan membahas salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa beribadah di bulan suci Ramadan merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah saja, maka pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah wajib. Di antara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disunnahkan kepada umatnya, diantaranya adalah ibadah i'tikaf. Walaupun sebenarnya ibadah i'tikaf ini adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Kemudian syariat ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada bulan suci Ramadan. Karena kita tahu ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan, beliau melaksanakan i'tikaf. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana ya'takifu fi kulli ramadana asyrata ayyamin. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Dan pada tahun wafatnya beliau melaksanakan i'tikaf selama 20 hari. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka merugilah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan kemudian mengabaikan
sunnah melaksanakan i'tikaf. Bahkan secara khusus dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Bahwasanya Nabi ketika masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan mengikat kainnya, menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Karena kita tahu bahwa sunnah i'tikaf ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai membangunkan keluarganya agar bersama-sama melaksanakan sholat sunnah i'tikaf. Tentu kita ingin di bulan suci Ramadan bisa melaksanakan sunnah i'tikaf ini dengan maksimal, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu memperhatikan apa saja ketentuan, rukun dan syarat ketika kita melaksanakan i'tikaf. Yang pertama, ketentuan bagi orang yang beriktikaf atau mu'takif, ya, disyaratkan bahwa seorang mu'takif adalah seorang muslim yang memiliki akal sehat, mampu membedakan antara kebaikan dengan keburukan atau istilahnya mumayyiz, kemudian juga suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Kemudian yang kedua, di antara rukun ketika seorang mu'takif, orang yang melaksanakan i'tikaf, hendaknya dia niat untuk melaksanakan i'tikaf. Karena niat inilah yang membedakan antara satu amal dengan amal yang lain. Niat inilah yang menentukan apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan atau rukun yang ketiga di antaranya adalah menetap, ya. Walaupun para ulama ya berbeda pandangan ya terkait batas berapakah ketentuan menetap kita di dalam masjid, ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan selama kita niat i'tikaf di masjid, walaupun tidak berhari-hari, walaupun dengan waktu yang lama, selama kita niatkan untuk i'tikaf, maka itu dianggap sebagai bentuk daripada ibadah i'tikaf. Kemudian di antara ketentuan yang lain adalah tempat i'tikaf, ya. Di antaranya adalah yang paling utama kita melaksanakan i'tikaf di tempat masjid yang biasa kita melakukan sholat berjamaah dan melaksanakan sholat Jumat. Kemudian di antara adab ketika kita melaksanakan i'tikaf, ya, tentu selain ketentuan atau rukun yang tadi saya jelaskan, ada beberapa adab yang harus kita jaga ketika melaksanakan sunnah i'tikaf ini. Yang pertama, haruslah selalu menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Menjaga bahwa kita niat i'tikaf semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selalu sibukkan dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Jangan kita melaksanakan i'tikaf ini hanya pindah tidur, ya, dari rumah pindah ke masjid. Tetapi kita sibukkan dengan memperbanyak tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat sunnah, berzikir, bertasbih, bertahlil, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sibukkan dengan tadabbur, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bertafakkur dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melakukan perenungan yang dalam tentang keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab i'tikaf yang lainnya adalah senantiasa bersahaja dan tidak berlebihan, khususnya terkait dengan makan, minum, ya, berbicara, atau barangkali kita istirahat, ya. Jangan kita perbanyak, justru ketika pindah ke masjid, ya, kita tidur lebih banyak lagi.
atau kita makan lebih banyak lagi, atau minum kita lebih banyak lagi. Tetapi cukuplah tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian di antara adab yang harus kita jaga ketika melaksanakan i'tikaf, selalu menjauhi perbuatan amal yang dapat merusak tujuan kita beriktikaf. Contohnya misalnya melaksanakan transaksi jual beli, atau sibuk dengan menggunakan HP, sibuk dengan misalkan update status, ya, melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memamerkan kekayaan dan lain sebagainya. Kemudian di antara adab yang penting juga dalam ketika kita melaksanakan i'tikaf, selalulah tidak melalaikan kewajiban kita kepada keluarga yang kita tinggal. Pastikan di rumah kita kebutuhan istri, kebutuhan anak dan lain sebagainya kita penuhi. Jangan sampai kita sibuk beriktikaf menyendiri di rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di rumah kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Makanya selalulah kita bisa menjaga adab dalam beriktikaf sehingga niat kita beriktikaf diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.